Nabi bersabda, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, ujar beliau, aku mendengar Nabi bersabda, ujar Nabi, arasy Allah itu terguncang dengan sebab kematian daripada Sa'ad ibn Mu'adz. Nah, Sa'ad ibn Mu'adz ini adalah seorang pemuda yang berasal dari suku asli yang ada di Madinah. Ketika Rasulullah mengirim utusan untuk berdakwah dan mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah, saat itu Sa'ad bin Mu'adz belum Islam. Saat itu Nabi mengirim seorang sahabat yang bernama Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Sayyidina Mus'ab dikirim Nabi berdakwah ke Madinah, dan dia menyampaikan dan mengajarkan Islam di rumah As'ad ibn Zurarah, salah satu sahabat Nabi. Dia sampaikan di rumah As'ad bin Zurarah. Nah, berita ini tersiar di Madinah dan orang gempar. Lalu kemudian berita ini menjadi perbincangan di antara Sa'ad ibn Mu'adz dengan Usaid bin Hudhair. Ujar Usaid, wahai Sa'ad, apakah ikam diam melihat kampung kita ini dimasuki orang asing untuk menyebarkan agama baru? Ujar Sa'ad, kada. Cuma ujar Sa'ad, aku ini dengan As'ad itu ada hubungan keluarga. Aku ujar Sirin, kada mau ribut karena As'ad itu keluarga aku. Sekarang ikam datangi pang ke sana. Coba pang usir kalau bisa orang yang membawa agama baru itu dari kampung kita. Lalu tulaklah Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair ini kena yang insya Allah kita akan ceritakan pada waktunya dengan izin Allah. Dia inilah orang yang ketika merindukan Nabi membawa tongkat ke rumah Nabi, tongkat benyala, yaitu Usaid bin Hudhair ini orangnya. Singkatnya, Usaid bin Hudhair datang bawa tombak, bawa senjata ke rumah As'ad bin Zurarah untuk menggertak Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sesampainya di sana, ujar Usaid, pemuda, pergi ikam dari kampungku ini. Kalau ikam bahasa kita tuh masih sayang lawan nyawa ikam, pergi dari sini. Kada usah mahasud kami dan jangan membunguli orang-orang bungul di sekitar kami. Bahasanya gitu. Artinya mun orang-orang bungul yang ada di sini jangan ikam bunguli. Amun orang seperti kami kada bakal tertipu. Sayyidina Mus'ab tuh orang tenang benar lah. Karena emang Sayyidina Mus'ab tuh orang terdidik bang, terdidik. Tenang Sayyidina Mus'ab. Begitu Usaid selesai bicara, ujar Sayyidina Mus'ab, wahai kawan, kada sebaiknya ikam duduk dulu kah? Aku ujar Sirin hendak menyampaikan sesuatu lawan ikam. Kalau ikam suka, ikam bisa terima. Kalau kada suka, aku beli. Nah iya aja Usaid dengan kayak itu, cocok itu. Apa yang hendak ikam sampaikan? Lalu duduklah Sayyidina Mus'ab, duduk juga Sayyidina Usaid. Di kemudian hari Usaid bin Hudhair berkomentar, ujar Usaid, sebelum Mus'ab mulai berbicara tentang Islam, dari wajahnya, ujar Sayyidina Usaid, aku merasakan bagaimana ketenangan dan kebenaran agama yang ini bawa dari wajahnya. Karena Mus'ab bin Umair ketika mendengarkan Usaid bin Hudhair menyampaikan, diam, beliau kada menyahut, kada membantah. Jiwanya tenang, sedikit pun tidak gentar dengan ancaman yang diberikan oleh Usaid bin Hudhair. Maka ujar Usaid bin Hudhair di kemudian hari, aku merasakan sebelum inya duduk seakan-akan Islam itu sudah sampai ke dalam hatiku. Nah, sekarang tinggal duduk, lalu mendengar penjelasan dari Mus'ab tentang apa itu Islam. Lalu Sayyidina Mus'ab membaca beberapa ayat Al-Quran. Ternyata dengan izin Allah, hati Usaid bin Hudhair langsung tersentuh. Karena ini orang-orang yang bersih hatinya lah. Seperti Sayyidina Umar dulu ketika mendengarkan bacaan dari ayat-ayat Al-Quran, hatinya langsung tersentuh. Singkat cerita, ujar Usaid bin Hudhair, ini agama benar-benar masuk ke dalam hatiku. Dan bagaimana caranya orang untuk memeluk agama ini, kayak apa caranya? Jadi Usaid itu tertarik. Lalu berita ini sampai pulang ke Sa'ad bin Mu'adz. Wah, tambah mendidih darah Sayyidina Sa'ad. Akhirnya Sidin sendiri yang datang.
Tadinya Usaid bin Hudair sudah benar, ujar Usaid ma'anwi Sayyidina Mus'ab, itu di sana ada lagi kawanku seikung, apabila inya masuk Islam habis di Madinah ini kada bersisa lagi orang bakal masuk Islam. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini sebagai tokoh yang dipandang di dalam masyarakat beliau. Singkat cerita sama kejadiannya, Sayyidina Sa'ad datang membentak Mus'ab bin Umair, maka terjadi pulang dialog. Ternyata ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Mus'ab itu menyentuh hati Sa'ad. Nah, singkat cerita masuk Islam ya bisa. Dan ketika mereka sudah beriman, seperti yang dikatakan oleh Usaid bin Hudair, tidak ada satupun tersisa penduduk Madinah yang berada di dalam kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz, terkecuali semuanya masuk Islam di hari yang sama. Di hari yang sama. Jika ibarat Sayyidina Sa'ad berislam di pagi hari, maghrib kada terjadi kecuali semuanya sudah memeluk agama yang sama seperti Sa'ad. Nah, singkat cerita, supaya pian tahu tentang Sa'ad bin Mu'adz ini, ketika terjadi pertempuran Badar, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz termasuk orang yang dimintai Nabi pendapat. Karena Nabi datang di kampung orang, tiba-tiba jaka bahasa kita tuh melibatkan pihak yang ada di kampung itu untuk berperang membela agama Sidin. Nah, Sidin meminta pendapat, bertukar pikiran. Artinya nih bubuhan Madinah ini bakal keluar dari kotanya untuk membela agama baru, agama Nabi nih yang beliau bawa. Maka jawaban Sa'ad bin Mu'adz ini yang menenangkan hati Nabi. Ujar Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, berjalanlah engkau bersama dengan Tuhanmu dan kami akan selalu bersama dengan kamu. Sampai ada ungkapan Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, seandainya pian bercebur masuk ke dalam laut, kami masuk. Rupanya jawaban ini kemudian menggembirakan hati Nabi. Terjadi pertempuran Badar, kaum muslimin menang. Sekarang kembali ke dalam pertempuran Uhud. Di dalam pertempuran Uhud, ketika sebagian orang itu tercerai-berai setelah pasukan pemanah ini turun, maka salah satu orang yang kakinya teguh berdiri di samping Nabi adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Orang tahambur waktu itu Sayyidina Sa'ad kada benar-benar mati-matian membela Nabi, dan di dalam pertempuran ini karena Sayyidina Mus'ab terbunuh. Di perang Uhud, Sayyidina Mus'ab yang berdakwah, kemudian Sayyidina Sa'ad menerima Islam itu terbunuh di perang Uhud. Singkat cerita, Uhud selesai, di kemudian ini terjadi lagi pertempuran Khandaq. Pertempuran Khandaq ini pertempuran salah satu yang paling berat, karena satu kaum muslimin hanya dengan sekitar 3.000 pasukan itu berhadapan dengan 10.000 gabungan pasukan dari suku Quraisy dan Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ini adalah salah satu suku terbesar dari kalangan Arab saat itu. Suku terbesar dari bangsa Arab saat itu adalah Bani Ghatfan ini. Jadi orang-orang Quraisy menghasut suku Ghatfan ini untuk bergabung bersama mereka memerangi Nabi. Ditambah lagi orang-orang Madinah yang memang dari awal bersifat munafik. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang dari awal bersifat munafik, yang memang tidak menyukai kehadiran Nabi. Itu kan dari sejak di Uhud sudah nampak tuh Abdullah bin Ubay bin Salul tuh. Asalnya Nabi 1.000 orang pasukan datang ke Uhud, kemudian tiba-tiba membelot 300 orang, tertinggal Nabi itu 700 aja lagi. Orang Yahudi ini yang ada di Madinah ini bujur-bujur menunggu kesempatan. Cuma sebentarnya kada berani. Begitu ditawari oleh pihak Mekah, lalu nyesambut. Terutama dari kelompok Bani Quraidah. Bani Quraidah namanya. Jadi mereka ini ada perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy dengan orang Ghatfan itu akan menyerang habis-habisan kaum muslimin. Dari dalam kota orang Yahudi disuruh mengolah huru-hara. Nah, ini ujar ulama, salah satu kenapa Nabi Muhammad itu ketujuh membedakan antara kaum muslimin dan orang Yahudi, salah satunya ada ulama mengatakan itu. Ketika orang-orang Yahudi itu ketujuh menumbuhkan kumis, maka Nabi menyuruh umat Sidin untuk menumbuhkan janggut. Cukur kumis, panjangkan janggut, membedakan antara mereka orang Yahudi zaman itu.
Itulah kenapa menurut pendapat sebagian ulama di antaranya Sayyidina Ali, bahwa salah satu sebab Nabi menyuruh memanjangkan janggut adalah untuk membedakan antara kaum muslimin orang-orang Yahudi. Sehingga menurut Sayyidina Ali, ketika kaum muslimin sudah banyak dan kuat, kemudian mencukur jenggot itu tidak lagi perkara yang dilarang. Karena tidak perlu lagi sesuatu yang membedakan antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Menurut Sayyidina Ali. Artinya ketika orang mencukur jenggot, jangankan haram, makruh pun tidak menurut Sayyidina Ali, maka hukum berubah menjadi mubah. Tapi memang ada pendapat ulama lain yang mengatakan mencukurnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram. Tapi menurut Sayyidina Ali tidak lagi haram, tidak juga makruh. Itu salah satu faktornya tadi. Karena memang saat itu kaum muslimin hidup di tengah ancaman orang-orang Yahudi yang berpura-pura bagaikan orang Islam. Ya, orang-orang munafik tadi. Oh, munafik ini bahaya, masih mending orang kafir pada orang munafik. Maksud mendingnya kalau orang kafir itu jelas musuh-musuh. Kalau munafik ini sulit. Sulit. Ini bersyahadatnya tapi kada tulus. Ini berpura-pura. Nah, kepura-puraannya itu yang sulit. Seandainya jelas saja baru. Jadi jelas Nabi itu bisi musuh. Musuh kafir, tapi ini kada. Makanya orang munafik ini sulit. Makanya ketika orang-orang Yahudi ambil perjanjian dengan orang Quraisy, artinya mereka menunggu serangan dari dalam, mereka maulah onar pulang. Nah, Nabi kemudian berembuk dengan sahabat, ya ada apa jadi kita ada usulan dari Sayyidina Salman untuk membuat parit sekeliling Madinah. Lalu diolahlah parit tersebutlah perang Khandaq, perang parit. Disebut juga perang Ahzab karena banyak kelompok-kelompok Quraisy yang bergabung di dalam pertempuran ini untuk menghancurkan Nabi. Suku-suku Arab bergabung. Singkat cerita, ternyata dengan izin Allah tidak terjadi pertempuran besar, hanya mereka mencoba, karena kada pernah terjadi dalam perang bangsa Arab itu ada paret. Di zaman dulu ibarat pian menyerang satu kampung, tiba-tiba kampung itu sekelilingan ada paret. Orang Arab kaget, kada pernah terjadi pertempuran macam ini. Lalu mereka mencari sudut paret yang paling surut ya kita. Nang jarak lompatan tuh kada terlalu jauh. Di situ orang Quraisy mencoba masuk, tapi di sana dihadang oleh sahabat Nabi, di antara Sayyidina Ali menunggu di situ. Setiap orang yang lewat dibunuh, setiap lewat dibunuh. Singkat cerita, Allah kemudian mengirimkan bantuannya dengan cara memporak-porandakan mereka dengan adanya badai, dengan adanya angin kencang yang menerbangkan kemah-kemah mereka. Di saat yang sama Nabi berhasil meyakinkan seseorang untuk mengadu domba suku yang ada di dalam gabungan pasukan-pasukan Arab. Nah, di dalam pertempuran adu domba itu boleh dalam pertempuran, karena dikatakan bahwa perang itu adalah tipu daya, al-khidaah. Bagaimana kita dalam perang tipu muslihat boleh. Tipu muslihat boleh. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk membuat sesuatu sehingga membuat mereka saling curiga di dalam kelompok itu. Singkat cerita, dengan pertolongan Allah, karena bukan urun tidak sedang cerita tentang bagaimana berjalannya perang Khandaq kan. Singkat cerita, ketika mereka berniat untuk meninggalkan kota Madinah, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berjaga-jaga. Setiap malam itu patroli. Maka malam itu tiba-tiba giliran Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz berpatroli, ada riwayat mengatakan beliau sedang sholat, maka tiba-tiba ada musuh yang mengarahkan panah, dan panah ini tepat mengenai nadi daripada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ada riwayat mengenai nadi tangan, ada riwayat lain mengatakan mengenai nadi kaki. Tapi kebanyakan ulama mengatakan terkena nadi bagian kaki, sampai darah itu benar-benar memancar begitu deras dari Sayyidina Sa'ad.
Akhirnya Sayyidina Sa'ad itu bahari orang panah tuh bilanya kena karena dicabut. Panah orang bahari bilanya kena, panah tuh karena dicabut. Karena bilanya dicabut, kayak apa bayangkan pian panah nang kita masuk cabut, justru terjadi pendarahan misalnya. Maka dibiarkan panah itu dipatah, itu terjadi beberapa hari pada Sayyidina Sa'ad. Kemudian mungkin dicabut, setelah itu dianuk orang dulu api. Begitunya mencabut panah langsung dianukan dengan besi panas untuk membuat darah itu kada lagi keluar. Tapi yang terjadi Sayyidina Sa'ad ini, singkat cerita, kaum muslimin mendapat kemenangan di Khandaq. Orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatfan tadi cerai-berai. Nabi kembali ke Madinah, Nabi meletakkan baju perang, lalu Jibril datang. Ujar Jibril, wahai Muhammad, pian melepas baju kah sudah? Ujar Nabi, iya, pertempuran selesai. Ujar Sayyidina Jibril, belum. Kami para malaikat belum menandak senjata. Maka sekarang juga ujar Jibril, ya Rasulullah, selesaikan urusan pian dengan kelompok Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah orang-orang Yahudi yang berkhianat, yang mengkhianati Nabi ini. Akhirnya Nabi kemudian kembali memakai baju perang dan kemudian mengepung orang-orang Bani Quraidah. Begitu mereka dikepung, singkat cerita beberapa hari akhirnya mereka menerima mereka dikepung, dan kemudian mereka meminta kepada Nabi permintaan maaf. Coba perhatikan, mereka meminta kepada Nabi permintaan maaf dan supaya memperbaiki hubungan kembali dengan Nabi. Nabi pemaaf, tapi dalam urusan ini apa? Kemudian orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini memiliki sahabat yang dari dulu kami berkawan, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz. Tolong pian sampaikan ke dia supaya dia yang memutuskan bagaimana keadaan kami. Lalu Nabi setuju. Nabi biarkan Sa'ad bin Mu'adz lah yang menentukan bagaimana nasib kelompok Bani Quraidah ini. Nah, Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz ini sebelum terjadi pertempuran Khandaq, beliau mendengar riak-riak bahwasanya bubuhan Bani Quraidah ini akan berkhianat. Maka Nabi kirim. Maka tulaklah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ke perkampungan Bani Quraidah, ya ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah karena tadinya bubuhan Yahudi ini berpikir pasti orang-orang Quraisy akan berhasil menumpas Nabi. Memang logikanya begitu. Karena 10.000 pasukan yang akan menghadapi 3.000 orang. Pasukan besar. Mereka yakin bakal menang, makanya ditolak ke Sa'ad bin Mu'adz. Itu Sa'ad bin Mu'adz tuh mulai situ menyimpan rasa kesal luar biasa dengan Bani Quraidah. Begitu terjadi pertempuran yang tidak sesuai kehendak buhan Bani Quraidah, lalu Bani Quraidah mengatakan, katanya merasa selama ini hubungannya dengan Sa'ad baik, tolong sampaikan kepada Sa'ad biar ia menentukan nasib kami. Nabi setuju. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, perlakukan kepada orang-orang Bani Quraidah semua laki-laki dewasa hukum mati. Semuanya, jangan ada satu pun yang disisakan. Semua laki-laki dewasa hukum mati, adapun perempuan dan anak-anak ditawan, hartanya bagikan kepada kaum muslimin. Akhirnya beban Bani Quraidah memelas-melas. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz tetap dengan pendiriannya sampai akhirnya beliau wafat tidak lama setelah memberi keputusan itu. Itu Sayyidina Sa'ad. Nah, Sayyidina Sa'ad inilah kemudian yang Nabi katakan ketika wafat Sayyidina Sa'ad, maka arsy Tuhan itu terguncang. Malaikat geger. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz ini umurnya ketika masuk Islam sampai beliau wafat itu hanya beberapa tahun saja. Menjelang perang, coba lihat, dari awal menjelang perang Badar sampai terjadi peristiwa Khandaq, hanya berapa tahun aja. Tetapi Islam yang hanya beberapa tahun ini, ketika beliau wafat, arsy Tuhan terguncang. Kalau bang Islamnya 10 tahun, 20 tahun kada, cuma beberapa tahun aja. Tetapi beliau mengisi agama dan Islamnya itu dengan sesuatu yang luar biasa sampai arsy Tuhan aja terguncang nanti meninggal. Artinya ujar ulama, bukan masalah umur yang panjang, tetapi apa yang kita lakukan di dalam agama kita. Bagaimana kita bersikap terhadap agama. Bagaimana kita mempertahankan agama, menjaga agama, membela agama dan seterusnya. Itu yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Bukan umur panjang, tapi kadang memiliki apa-apa jasa bagi agama. Ini Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Hanya dalam waktu yang singkat, kemudian membuat arsy Tuhan terguncang dengan kematian beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah buat Yahudi Bani Quraidah tadi akhirnya dieksekusi. Di antara yang mengeksekusi itu adalah Sayyidina Ali dan Sayyidina Zubair bin Awam.
Semua laki-laki dipancung, pancung hukum mati, semua laki-laki dibuatkan lubang, dikubur di sana. Itu yang diberikan kepada para pengkhianat-pengkhianat yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam.